Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aljabar lagi, yaitu tentang pecahan bentuk aljabar. Jadi aljabar itu tidak hanya 3A ditambah 2B, tapi juga ada dalam bentuk pecahannya, yaitu seperti dengan bilangan-bilangan yang lain. Di sini ada 3A per 2 dan M ditambah 2 per 8. Nah, untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, sini ada soal yaitu 8x per 16x kuadrat. Untuk menyederhanakannya, penyebut dan pembilang kita sama-sama bagi dengan 8x. 8x dibagi 8x, 16x kuadrat dibagi 8x, maka hasilnya 1 per 2x. Nah, untuk soal selanjutnya itu di sini ada 4A dikurangi 12B per 8. Nah, untuk 4A dikurangi 12B, kita carikan dulu faktor terbesarnya dari 4 dan 12, yaitu 4. 4 dikali A dikurangi 3B. Hasilnya sama kan, 4 kali A, 4A, 4 kali 3 maka hasilnya 12B. Nah, di sini tetap ya 8-nya. Nah, selanjutnya 4 dibagi 8. Nah, ini 1, ini 2. Maka hasilnya A dikurangi 3B per 2. Nah, soal selanjutnya yaitu x kuadrat ditambah 4x per x kuadrat dikurangi 16. Nah, kita sederhanakan dulu. X-nya kita keluarkan, maka x dikali x ditambah 4 per. Nah, kita cari faktornya dulu. X kuadrat dikurangi 16. Maka faktornya itu x ditambah 4 dikali x kurangi 4. Nah, faktor dari x kuadrat dikurangi 16 yaitu x ditambah 4, x dikali x dikurangi 4. Nah, ini kan sama, x ditambah 4 dan x ditambah 4. Pembilang dan penyebut kita coret, x ditambah 4 dan x ditambah 4. Maka sisanya yaitu x per x min 4. Bisa ya. Nah, soal selanjutnya itu m kuadrat ditambah m dikurangi 6 per 2m kuadrat ditambah 6m. Nah, untuk pembilangnya kita carikan dulu faktornya, yaitu m ditambah 3 dikali m dikurangi 2. Nah, hasil dari perkalian ini yaitu m kuadrat ditambah m dikurangi 6. Nah, untuk yang penyebutnya kita keluarkan 2m-nya. Faktor terbesarnya yaitu 2. Nah, ini m ditambah berapa? 3m. 3-nya saja ya, karena m-nya di sini udah ada, maka 3. Nah, m ditambah 3, penyebut dan pembilang kita coret m ditambah 3 karena sama, habis. Maka hasil akhirnya m min 2 per 2m. Nah, seperti itu untuk menyederhanakan pecahan aljabar. Nah, selanjutnya di sini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Nah, di sini ada soal 1A ditambah 1 per A ditambah 1 per B. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK-nya dulu. Nah, di sini kan ada 1 per A ditambah 1 per B, maka KPK-nya yaitu AB. AB dibagi A yaitu maka hasilnya B kan. Sisanya B dikali 1 maka B. AB dibagi B maka hasilnya A dikali 1 yaitu A.
Nah, ini hasilnya B ditambah A per AB. Mudah kan? Nah, untuk soal selanjutnya yaitu 5 per 8A dikurangi A dikurangi 3 per 4A. Nah, kita carikan dulu KPK-nya. Nah, di sini ada 8A dan 4A. Nah, KPK-nya yaitu berapa di sini? 8A kan? Karena 4A itu bisa dibagi dengan 8A. 8A dibagi 8A maka hasilnya 1 dikali 5, maka hasilnya 5. 8A dibagi 4A maka hasilnya 2. 2 dikali A dikurangi 3. Tuliskan lagi di sini. Nah, selanjutnya maka hasilnya di sini 5 dikurangi 2 kali A. 2A kan? 2 dikali 3, maka hasilnya negatif 2 dikali negatif 3, maka hasilnya positif 6 per 8A. Tetap. Nah, di sini 5 ditambah 6, maka hasilnya 11. Nah, di sini negatif 2 ditambah 11 per 8A. Nah, ini hasil akhirnya negatif 2 ditambah 11 per 8A. Soal selanjutnya yaitu 2A kurangi 1 per 3 dikurangi 4A ditambah 2 per 5. Nah, kita carikan dulu KPK-nya. Di sini sama dengan 3 dikali 5, maka 15. Nah, KPK-nya yaitu 15. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 2A dikurangi 1. Maka kita tuliskan dulu 5 dikali 2A dikurangi 1. Dikurangi, nah 15 dibagi 5 hasilnya 3 kan? 3 dikali 4A ditambah 2. Nah, maka hasilnya, nah ini satu-satu dikalikan, 5 dikali 2A maka hasilnya 10A. 5 dikali negatif 1 maka hasilnya negatif 5. Negatif 3 dikali 4 maka hasilnya negatif 12A. Negatif 3 dikali 2 maka hasilnya negatif 6 per 15. Nah, kita jumlahkan A dengan A, angka dengan A. Angka yaitu 10A dikurangi 12A yaitu negatif 2. Negatif 5 dikurangi negatif 6 maka hasilnya negatif 11 per 15. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Nah, untuk perkalian ini ada bentuk umumnya, yaitu di sini ada A per B dikali C per D. Maka cara penyelesaiannya yaitu tinggal dikalikan A dikali C, B dikali D, dengan B dan D tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembagian yaitu A per B dibagi C per D, maka penyelesaiannya yaitu dibalik, A per B dikali D per C. Untuk pembagian ya, sama dengan A kali D per B kali C, dengan BC dan D tidak sama dengan 0. Contoh perkalian di sini yaitu yang pertama 2 per 5A dikali 1 per 3A. Nah, penyebut dan penyebut kita kalikan, pembilang dan pembilang kita kalikan. Nah, di sini pembilangnya 2 kali 1 dikalikan 5 dikali
3A, 5A dikali 3A. Penyebutnya 5A dikali 3A, yaitu 2 kali 1, 2. 5A dikali 3A, maka 15A kuadrat. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, soal yang kedua yaitu contoh yang kedua, A per B dikali 3B per B plus 2. Nah, kita kalikan langsung ya, penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Nah, di sini pembilangnya A dikali 3B per B dikali B ditambah 2. Maka hasilnya di sini apa? 3AB, A dikali 3B, maka hasilnya 3AB. Nah, B dikali B, maka hasilnya B kuadrat. B dikali 2, maka hasilnya plus 2B. Nah, ini B sama B habis kan? Sisa B yang di penyebut, maka hasilnya di sini 3A per B ditambah 2. Ini juga habis, maka hasilnya 3A per B ditambah 2. Nah, soal yang ketiga yaitu X kuadrat dikurangi 9 per X dikali X per X plus 3. Nah, kita kalikan dulu penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Nah, di sini ada X kuadrat dikurangi 9. Kita cari faktornya dulu, yaitu X ditambah 3 dikali X dikurangi 3. Dikalikan dengan, nggak muat ya, X Nah, di sini KPK-nya yaitu berapa? X dikali X ditambah 3. Nah, ini sama pembilang dan penyebut, kita coret X ditambah 3, X ditambah 3. Maka hasil akhirnya berapa di sini? Yaitu ini juga habis X-nya ya. Maka hasil akhirnya X min 3 per 1 atau X min 3 nya saja. Nah, untuk pembagian di sini ada contoh soalnya, yaitu A pangkat 3 per 3B dibagi A pangkat 2B per 3C. Nah, kita balikan A pangkat 2B per 3C, jadi 3C per A pangkat 2B. Nah, kita tuliskan dulu A pangkat 3 per 3B dikali 3C per A kuadrat B. Maka kita kalikan hasilnya, yaitu di sini 3A pangkat 3C per 3A kuadrat B kuadrat. 3B dikali A kuadrat dikali B, maka hasilnya 3A kuadrat dikali B kuadrat. Nah, ini kalau pembagian pangkatnya dikurang, maka 3 dikurangi 2 yaitu 1. Nah, 3 dibagi 3 yaitu habis 1. Nah, berarti ini A B kuadrat kali C. Nah, ini hasilnya.
Nah, untuk soal yang kedua yaitu di sini ada A plus 2 dibagi 2A per A dikurangi 3. Nah, kita tuliskan dulu A per A plus 2 dikali, ini dibalik ya, 2A per A min 3. Jadi yaitu A min 3 per 2A. Maka hasilnya A dikali A min 3. Nah, di sini sama aja 2A dikali A plus 2. Maka hasilnya di sini yaitu A sama A kita habis sini. Nah, hasilnya yaitu A min 3 per 2 kali A 2A, 2 kali 2 yaitu 4. Nah, hasil akhirnya yaitu A min 3 per 2A plus 4. Baik, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua paham. Jika ada yang ditanyakan, langsung saja japri ke Ibu atau di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.